Halo, kembali lagi di channel ini. Kali ini aku akan bahas satu saham yang di-request oleh penonton, yaitu saham Saratoga Investama. Jadi ini mereka bergerak di perusahaan investasi ya. Tapi lebih tepatnya mereka bukan perusahaan investasi. Mereka lebih tepatnya condong ke holding investasi dengan kode saham SRTG. Jadi kalian kalau mau lihat detail profil, sejarah, dan lain-lainnya, kalian bisa ke websitenya saratoga-investama.com. Nah, jadi kalian lihat sendiri ya. Karena kalau aku bahas, jadi akan terlalu panjang di videonya. Jadi kalian ngecek sendiri aja profil mereka, sejarah mereka, dan lain-lain. Ngecek aja di saratoga-investama.com. Di sininya, di websitenya pun kalian bisa lihat laporan keuangan dan lain-lainnya di halaman hubungan investor. Oke, kita langsung aja masuk ke halaman profil singkatnya mereka di idx.co.id ya. Ini idx.co.id, mereka profil singkatnya ini ada mereka IPO di tahun 2013. Nah, ini mereka perusahaan industri, subindustrinya itu perusahaan investasi. Kalau sektornya itu di holding dan investasi. Nah, ini direksi dan komisaris. Dan kalian wajib mencari nama-nama mereka itu di Google, apakah ada rekam jejak yang buruk atau tidak, dengan cara mengetik nama mereka spasi kasus. Kalau ketemu kasus yang merugikan banyak orang, lebih baik hati-hati atau hindari. Kalau tidak ada, berarti aman. Dan ini sepertinya dikendalikan oleh keluarga Surya Jaja ya. Ini banyak nama Surya Jaja di jajaran komisaris dan direksi. Ini ada Surya Jaja, Jaja, kemungkinan besar dikendalikan oleh Surya Jaja. Surya Jaya lebih tepatnya. Ya, namanya susah kali. Surya Jaya, ya benar Surya Jaya. Oke, kita lihat ke komposisi pemegang sahamnya. Ada Pak Sandiaga Uno ya, 21%, Erwin Surya Jaya, 32, Utilitas Pertama 32%. Sementara itu, publiknya itu pemegang saham lainnya itu sekitar 12%. Sisanya orang-orang direksi dan komisaris ya. Jadi ini sudah pasti dikendalikan oleh keluarga Surya Jaya. Udah terlalu banyak nih Edwin Surya Jaya 33%. Terus satu lagi Unitrust Pertama. Nah, kalian cari tahu nih Unitrust Pertama itu di belakangnya siapa sosoknya. Kalian tinggal cari di Google founder PT Unitrust Pertama. Cari tahu aja pokoknya. Kalau misalnya di belakangnya ada Edwin Surya Jaya juga, berarti memang pengendalinya adalah Edwin Surya Jaya. Oke, secara komposisi ini oke lah ya. Masyarakatnya sedikit, pengendalinya kita tahu siapa, Surya Jaya. Jadi ini udah oke secara komposisi pemegang saham. Cukup baik lah, ideal. Oke, kita masuk ke laporan keuangan kuartal 3 ya. Paling terakhir, 30 September 2022. Ini kita lihat ada cash. Kita mau lihat bagian cashnya. Ini agak berbeda dengan uh, laporan keuangan lainnya karena ini perusahaan investasi, jadi tidak ada bagian aset lancarnya. Jadi langsung digabungin jumlah asetnya. Ini ada cashnya. Ini semua angka di sini dikali 1 juta ya. Jadi cashnya itu ada 1 triliun. Terus ada investasi pada efek ekuitas lainnya, investasi pada saham sebesar 60 triliun. Efek ekuitas lainnya 4 triliun. Coba kita lihat ya, nomor 5 dan nomor 6. Ini mereka investasinya kemana aja. 5 dan 6. 5 dan 6. Nah, ini nomor 5-nya. Masih di atas. Nah, investasi pada saham. Nah, ini ketahuan nih. Mereka investasi di mana aja. Di Tower Bersama Infrastruktur, Adaro Energy,
Lalu ada Mitra Pinastika Mustika. Nah, ini yang distributor ini sepeda motor Honda. Provident Investasi Bersama dan lain-lainnya. Ini mereka investasinya di sini. Kalau saham ya, perusahaan non publik juga ada nih. Surya Nuansa Ceria, PT Indonesia Baltimore. Jadi mereka nggak hanya investasi di perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia, tapi ke perusahaan yang non publik. Investasi lainnya, Sihayo Gold dan lain-lain. Kalian ngecek sendiri aja ya. Seroja Investment Limited di Singapura. Jadi saham itu bukan hanya yang kita perdagangkan, tapi di perusahaan tertutup pun mereka juga investasi. Ini nilainya segini ya, blue chip. Ini kenapa disebut blue chip ya? Padahal sebutan blue chip ini sebenarnya nggak ada nih. Perusahaan berkembang, teknologi digital, dan lain-lain. Investasi pada efek ekuitas lainnya itu mereka di hak membeli kembali ternyata. Hak membeli kembali. Bukan. Jadi ini mereka lebih ke investasi perusahaan ya. Paling banyak. Nilainya segini. Campuran, tapi lebih banyak mereka di perusahaan terbuka. Ini untuk hak membeli kembali. Gitu. Kasnya 1 triliun. Dan liabilitasnya pun tidak ada liabilitas yang jangka pendek dan jangka panjang. Jadi mereka langsung totalin. Ini kita lihat ada utang bank, tidak ada ya. Pendapatan penerimaan di muka. Ini pinjaman nih ada nomor 9, 1,6 T. Kita lihat. Liabilitas pajak tanggungan neto. Oh ini pajak, berarti yang kita perhatikan pinjaman yang nomor 9. Apakah bank atau apa? Nah ternyata ini pinjaman bank ya. 1,6 triliun itu pinjaman bank. Jadi resikonya, tapi nggak tahu ini jatuh temponya kapan ya. Coba kita cari tahu apakah jatuh temponya kapan gitu kan. Tapi kalau jaminannya saham sih harusnya aman ya. Aku anggap ini sebagai aman lah ya. Pinjamannya ini harusnya sih ada jatuh tempo ya. Diperpanjang untuk periode setiap 12 bulan. Oke. Aku anggap sebagai aman. Karena aset mereka lebih besar daripada utang mereka. Jauh lebih besar ya. Ini aset apa namanya? Investasi pada sahamnya aja udah 60 triliun. Sementara liabilitasnya hanya utang banknya hanya 1,6 triliun. Ini jauh banget, jadi harusnya ini aman. Oke, kita bandingkan modal utang mereka dengan modal dari investor ya. Memang jauh sekali ya. Modal utang mereka, jumlah liabilitas mereka hanya 4,2 triliun. Sementara itu modal ekuitas mereka 62 triliun. Ini sangat jauh sih. Jadi ini secara komposisi utang dengan ekuitas itu cukup ideal, bahkan sangat ideal ya. Jadi ekuitas itu harus lebih besar daripada liabilitas. Dan ini sangat ideal. Ini jauh banget sih. Jadi secara utang mereka aman. Dan ini juga laporan laba rugi. Mereka agak beda dengan laporan keuangan lainnya. Mereka tidak ada sistem omset ya. Jadi ini kayak karena mereka sifatnya investasi, jadi mereka langsung tulis aja investasi pada saham dan ekuitas lainnya segini, dividen dan bunga investasi segini. Jadi nggak ada omset karena mereka bukan kayak trading atau pabrik. Jadi semua keuntungan dan biaya langsung disatukan dan digabungkan menjadi laba sebelum pajak. Nah, jadi ketemu di sini. Di ini nggak ada apa sih namanya offset segala macamnya ya. Mereka langsung dipaparkan satu-satu seperti ini. Keuntungan neto investasi pada saham turun ya. Dan investasi pada saham pun itu nggak pasti. Jadi kadang 2021 lebih cuan banyak, tapi 2022 cuannya sedikit. Tapi 2023 bagaimana? Bisa aja lebih banyak lagi. Jadi karena sifatnya investasi ini tidak ada yang pasti setiap tahunnya.
Kadang tahun sebelumnya banyak, tahun ini sedikit, bisa aja tahun depan lebih banyak lagi, atau bisa juga lebih sedikit, atau juga bisa stagnan. Jadi ini nggak bisa diukur naik atau turun kalau mau lihat laporan laba rugi, karena sifatnya investasi. Tapi kalau mau diukur dalam jangka waktu panjang, 10 tahun misalnya, ini pasti untung gitu. Tapi kalau untuk ukur jangka pendek kayak setahun lebih gitu, cuman 2001 ke 2022 nggak bisa diukur. Ini harus diukur minimal 10 tahun. Oh, ternyata Saratoga investasinya berhasil. Namun yang pasti mereka menghasilkan laba bersih. Ini yang harus kita lihat ya. Soal pendapatan itu nggak pasti, namun yang harus kita pastikan nih mereka harus menghasilkan laba bersih dan mereka menghasilkan laba bersih. Soal laba bersih yang turun, ini pun juga nggak pasti, tergantung dari pendapatan. Jadi ukurannya bukan naik turun ya, tapi mereka ukurannya adalah harus menghasilkan laba bersih. Gitu. Ini mereka menghasilkan laba bersih artinya laporan laba rugi mereka bagus. Jadi mereka turun laba bersihnya. Tapi hitungannya kan bukan itu, mereka perusahaan investasi. Dan itu setiap tahun bisa naik turun. Jadi ya kewajiban untuk mereka ya harus tetap mencetak laba bersih, bukan menaikkan laba bersih. Gitu. Next ke arus kas. Arus kas yang aku pakai adalah operasional dan investasi. Karena investasi ini mereka apa namanya ya? Ibaratnya dividen biasanya masuk ke investasi dan perusahaan investasi juga mendapatkan dividen. Nah, jadi makanya aku masukin investasi plus operasional. Secara arus kas mereka positif ya. Dari 2021 sampai 2022 mereka positif. Ya, ini tinggal dikurangin aja. Tetap positif sih. Penerimaan penjualan modal nih, ini mereka positif. Arus kasnya masuk 3 triliun. Jadi ini bagus secara arus kas. Oke, overall laporan keuangan ketiga mereka perusahaannya bagus ya, sehat. Jadi jangan lihat kinerja investasinya turun atau laba bersihnya turun, tapi lihat mereka tetap menghasilkan laba bersih. Gitu. Dan arus kasnya positif ya. Yang penting itu juga sih. Arus kasnya positif. Ini yang di plus ini juga. Nah, kita lihat kinerja tahunan mereka. Jadi dari 2010 sampai 2016 mereka masih ada masukin omset karena mungkin belum berubah menjadi perusahaan holding investasi. Nah, lewat dari 2016, 2017 sampai tahun sekarang, mereka murni menjadi perusahaan investasi. Jadi format omsetnya hilang. Sebelumnya ada omsetnya, sekarang omsetnya jadi hilang. Dari 2017 sampai 2022 ya. Nah, ini laba bersihnya mereka sempat rugi di 2018, tapi nggak masalah. Cuma 1 tahun aja, sisanya mereka kembali lagi ke kinerja yang lumayan oke. Arus kasnya plus minus sebelum menjadi perusahaan investasi, tapi setelah menjadi perusahaan investasi lebih banyak plusnya. Ekuitas mereka juga terus bertambah. Ini mereka IPO di 2013. Jadi kalau mau lihat hitung kinerja mereka yang sebenarnya, kita hitung dari 2013 sampai 2022. Nah, ini yang kinerja mereka yang sebenarnya ya. Secara omset mereka bertumbuh, tapi omset sudah mulai dihilangkan. Kita lihat di laba bersih aja. Secara laba bersih mereka bertumbuh ya. Dari 300 miliar, 1 triliun, 5 triliun, 3 triliun. Di paling topnya itu di 2021 mereka menghasilkan laba bersih 24 triliun. Ini enak banget sih. Dan ekuitas mereka pun bertumbuh dari sejak IPO ke sampai tahun sekarang. Jadi kalau mereka jago dalam hal analisa perusahaan yang akan diinvestasikan, ini mereka akan cuan banyak ya di tahun-tahun berikutnya. Ini jadi pendapatan mereka, pemasukan mereka itu pemasukan tergantung pribadi yang memutuskan investasi. Jadi man the behind Saratoga ini yang menjadi penentu
bagi Saratoga bisa terus naik atau tidak. Ini ekuitasnya lompatnya cukup gila. Yang sebelumnya itu cuma belasan triliun, 20 triliun, lalu langsung lompat sekitar 62 triliun. Nah, ini semua tergantung dari pilihan investasi yang tepat. Jadi ini tergantung pribadi ini nih, siapa pribadinya. Nah, jadi kalau pribadinya cukup jago dalam hal analisa, wah ini menjadi perusahaan yang bagus. Tapi kalau pribadinya cuma hoki ya, misal 2021 cuma hoki aja karena pilihan sahamnya terbang gitu kan. Ya ini nggak bagus untuk jangka panjang. Jadi untuk memastikan bahwa pribadi ini yang menentukan ya, memang menentukan investasi ini jago atau tidak dalam hal analisa, ini kita buktikan lagi beberapa tahun kemudian. Apakah tetap bisa mempertahankan kinerja yang baik dalam memilih investasi yang tepat atau tidak. Oke, ini tergantung si pribadi ini nih. Nah, siapa yang menentukan? Aku nggak tahu. Mungkin kalian harus tanya grupnya Saratoga. Siapa sih yang menentukan pilihan investasi itu? Apakah satu grup orang atau satu orang? Gitu. Next, kita ke bagian valuasi di harga 2.260, mereka menghasilkan PE ratio 3,22 kali, PVBR 0,49 kali. Sementara itu dividen yieldnya mereka 2,65%. Secara valuasi sebenarnya itu mereka murah. Jadi layak untuk diinvestasikan karena murah. Dan kinerja mereka pun juga nggak jelek ya. Ekuitasnya bertumbuhnya lompatnya gila, cukup gila sih. Dari 2020, 2021 sampai 2022 cukup gila. Ini tergantung, sekali lagi tergantung pribadi ini nih. Pribadi ini bisa beberapa orang, bisa satu orang. Kalau pribadi ini cukup jago, kemungkinan tahun-tahun berikutnya akan menghasilkan hal yang positif juga. Oke, next ke presentasinya mereka ya. Di 21 April 2022, paparan publik atau public expose. Ini mengenai public expose 2021. Jadi didirikan di tahun 97 ya, tepat 1 tahun sebelum krisis ekonomi. Sebenarnya 97 udah masuk, mulai ancang-ancang krisis ekonomi sebenarnya. Udah mulai masuk ini 97. 98 baru puncaknya. Jadi mereka harusnya cukup tahu lah ya, cukup kuat. Nah, ini NAB mereka 61 triliun. Bidangnya Adaro, MDK, MPMX, Tepik, dan lain-lain. Ini pengendalinya Edwin Suryajaya ya. PT Unitrust pertama ini kalian cari tahu siapa di dalamnya. Kemungkinan Suryajaya juga, kemungkinan ya. Tapi kalau ada orang lain ya berarti mereka patungan. Ini ada Sandiaga Uno juga. Portfolio yang berkualitas, diversifikasi berbagai lini bisnis. Ini portfolionya mereka. Diversifikasinya cukup luas. Ya, pribadi inilah yang menentukan Saratoga ini akan berjalan maju atau mundur. Oke, ini sejarahnya mereka ya. Mereka IPO di 2013 ya. Tower bersama, Merdeka Cooper, dan lain-lain. Lintasan aktivitas investasi, pendapatan dividen. Jadi mereka selain jual saham, mereka mendapatkan dividen juga. Ini yang membuat mereka selalu menghasilkan laba bersih. Ya, ini dividen. Kalau tidak ada masalah sih, kalau dividen yang lancar, mereka akan terima dividen yang konsisten. Oke, profil keuangan yang kuat dan struktur biaya yang rendah. Ya, ini mereka utangnya kecil banget dan asetnya cukup besar. Nilai saham SRTG masih 39% di bawah performa NAB SRTG. Ya, aku cukup setuju sih. Nilai asetnya lebih besar dibanding harga sahamnya. Murah ya, aku bilang tadi kan. Sorotan pencapaian perusahaan Investe di tahun 2021.
Ini kinerja. Ini MPMX ini mereka membagikan dividen yang luar biasa ya. Itu 13% per tahun. Jadi Saratoga juga mendapatkan keuntungan dari dividen MPMX ini. Adro juga membagikan dividen juga lumayan karena mereka perusahaan batu bara ya. Sangat lumayan mereka bagi dividen. Jadi si Saratoga ini dapat cuan pastinya itu dari dividen. Meskipun mungkin harga saham yang mereka beli itu rontok atau jatuh, tapi tetap mereka mendapatkan dividen. Ya, oke. Karena ini perusahaan investasi, jadi tidak ada strategi atau apapun ya. Mereka hanya terima eh, dividen, terus cari perusahaan mana yang akan diinvestasikan lagi. Jadi tidak perlu strategi, jadi mereka hanya perlu bagaimana analisa mereka itu tepat atau tidak, gitu. Oke, kita masuk ke sesi tanya jawab setelah mereka presentasi public expose. Ini kita langsung aja, seberapa besar ekspektasi Saratoga terhadap seluruh perusahaan dalam portfolio selama 2022 ini? Sebagai perusahaan investasi tentunya keberhasilan kami ini tergantung dari keberhasilan anak perusahaan kami, ya. Hasil investasi yang mereka beli ya. Dan Saratoga ini memang saat ini kita memiliki lebih dari 20 perusahaan. Yang terbesarnya adalah Merdeka Copper, Gold, Tower Bersama, dan Adaro. Ini sih mereka udah duduk diem aja terima dividen udah lumayan sebenarnya. Untuk kedepannya apakah Saratoga akan melakukan penambahan investasi kepada perusahaan komoditas batu bara, emas, dan minyak? Nah, memang seperti saya sudah sebutkan bahwa Merdeka Copper dan Gold dan Adaro ini adalah merupakan perusahaan yang bergerak di sumber daya alam di mana kesuksesan mereka itu tergantung dari eksekusi bisnis plan mereka, which is internal berapa yang mereka produksi dan bla bla bla. Jadi mereka intinya ini tergantung dari kinerja anak perusahaan yang mereka beli lah, yang mereka miliki. Tapi kan pertanyaannya apakah ada penambahan atau tidak? Nah, jadi kita cek lagi. Nah, untuk ini kita bisa menebak bagaimana performa mereka di tahun ini. Kita juga bisa menebak juga bagaimana harga komoditas. Oke, kami tidak akan melakukan investasi baru. Nah, ini jawaban yang sebenarnya. Kami tidak akan melakukan investasi baru di komoditas batu bara dan juga minyak. Untuk emas, kami akan terus melanjutkan investasi di bidang ini dan akan dilakukan dengan anak usaha kami, Merdeka Copper and Gold. Jadi mereka untuk minyak batu bara mereka nggak akan nambah karena mereka udah tahu tren ke depan batu bara tidak akan dipakai, minyak juga sama. Karena semua kan pakai listrik gitu. Jadi mereka kalau untuk emas mereka tetap akan melanjutkan. Oke. Untuk kedepannya seberapa besar ekspektasi Saratoga terhadap investasi dalam perusahaan berbasis teknologi digital? Setiap tahun kami akan berinvestasi 100 sampai 150 juta USD untuk proporsi untuk teknologi sekitar 30 sampai 40%. Jadi mereka sangat aware dengan perusahaan perusahaan teknologi ya. Karena memang perusahaan teknologi ini kalau ketemu orang yang tepat, perusahaan itu akan memberikan return yang cukup besar bagi perusahaan investasi. Kalau kita bicara soal 30 sampai 40% untuk digital, untuk capex secara keseluruhan ini untuk apa saja? Yang totalnya 100 sampai 150 juta USD yang akan kami investasikan di portfolio sebagai investasi tambahan untuk portfolio kami yang sudah ada dan juga portfolio investasi yang baru. Dan juga fokus kami adalah sektor teknologis 30 sampai 40, sektor kesehatan, financial, service, dan sektor renewable. Jadi sisa 70 sampai 60-nya itu ya dibagi-bagi antara kesehatan, finance, dan sektor renewable. Ini mungkin maksudnya renewable itu apa namanya ya, daur ulang kali ya. Mungkin teman-teman kalau tahu ini renewable apa, mungkin daur ulang. Bagaimana cara rencana investasi Saratoga ke depannya akan membidik perusahaan seperti apa, sektor apa, kenapa membidik sektor tersebut? Sudah dijawab di atas ya, teknologi, kesehatan, finansial, dan sektor renewable. Berapa banyak pendanaan yang disiapkan untuk 2022? Sudah dijawab di atas, 100 sampai 150. Ini kenapa pertanyaannya ulang ya? Bagaimana rencana divestasi perusahaan untuk investasi blue chip di portfolio perusahaan saat ini untuk 1 tahun ke depan? Sebagai perusahaan investasi, kami memang selalu mengevaluasi
opportunity kami untuk menjual portfolio kami yang sudah ada. Memang bisa dilihat dalam 2-3 terakhir itu performa hampir seluruh portfolio Saratoga itu sangat baik. Dan kita memang banyak menerima tawaran investasi dari calon investor dan pembeli. Jadi mereka mau siap jual yang sedang mereka hold ya. Bagaimana rencana pembagian dividen atas kinerja perusahaan pada tahun terakhir yang mencatat rekor laba tertinggi? Cara kami mengevaluasi apakah ini waktu yang tepat untuk menjual itu, kami harus melihat apakah manajemen itu bisa menambah value untuk perusahaan tersebut. Kalau jawabannya iya, kami masih bisa menambah value dan perusahaan bisa menghasilkan return sesuai target yang kami lakukan. Kami akan terus berinvestasi di perusahaan tersebut. Sebaliknya, jika kami merasa bahwa kami sudah membawa perusahaan ini ke level tertentu dan selanjutnya perusahaan ini akan lebih baik dan grow-nya lebih cepat jika berpartner dengan investor yang lainnya, kami juga tidak segan-segan untuk melepaskan perusahaan itu. Jadi tergantung mereka masih memberikan nilai yang cukup oke atau tidak. Kalau misalnya pertumbuhan perusahaan atau dividennya mulai seret, ya mereka akan jual ke investor lainnya. Investor lainnya bisa retail ya atau perusahaan besar lainnya. Jadi dividen seperti tadi kami baru saja melakukan RUPS dan pada tahun rapat tersebut sudah disetujui atas laporan keuangan perusahaan akan membagikan sebesar 800 miliar ya, di mana kita bandingkan dengan tahun sebelumnya adalah mengalami peningkatan cukup tinggi atau salah satu rekor tertinggi kami untuk membagi dividen secara total amount. Oke nih, bagi dividennya lumayan besar. Kalau dilihat atas pembukuan 2020, pembagian dividen adalah 298, meningkat lumayan banyak ya. Jadi ini adalah kenaikan yang cukup signifikan dan tentunya ke depan kami juga akan terus mengapresiasi dukungan para pemegang saham. Oke, jadi ini pembagian dividen tergantung cuan yang mereka dapat. Apakah Saratoga turut berperan dalam menentukan besaran dividen investasi? Jadi kami Saratoga memiliki lebih dari 20 portfolio perusahaan yang berada pada taraf yang berbeda-beda. Ada yang tahap awal startup, growing stage, dan bersifat privat ya. Dan juga yang perusahaan yang sudah mature, listed, dan blue chip. Untuk perusahaan yang sudah mature, listed, mereka memiliki manajemen sendiri dan kami sebagai pemegang saham bisa menyampaikan pendapat kami melalui kanal yang berlaku sebagai board of komisaris kali ya. Jadi penentu dividen itu bukan berdasarkan dari keinginan BOC, tapi melainkan dari kemampuan perusahaan membagikan dividen. Apakah perusahaan memiliki investasi opportunity yang baik? Karena sebagai pemegang saham return yang bisa dihasilkan ada dua, kenaikan harga saham dan dividen. Jika mereka memiliki prospek yang sangat layak untuk diinvestasikan dan dapat menghasilkan return yang baik, kami akan mendukung manajemen tersebut untuk berinvestasi kas yang ada untuk menghasilkan return dalam jangka panjang. Sementara perusahaan yang bersifat privat, kami masih dalam growth rate, kami akan fokuskan mereka untuk bertumbuh, menginvestasikan kas yang ada untuk proyek ke depannya. Jadi dividen itu bukan keputusan dari Saratoga ya, tapi lihat dari dana yang ada di perusahaan tersebut. Apakah memang cukup atau tidak. Ketika MPMX didiversifikasi oleh Federal Oil, dana penggunaan direncanakan untuk investasi sektor teknologi. Apa yang sudah dilakukan, berapa penggunaan dana, dan untuk apa sisa penggunaan dan sisa dana. Ini lebih tepatnya tanya ke manajemen MPMX, ini salah ruang ini. Kalau mau tanya soal ini, MPMX ya tanya ke manajemen MPMX. Tapi sebenarnya ini dikendalikan oleh ini juga ya, Saratoga sebenarnya. Tapi nggak tahu seberapa besar pengendaliannya. Manajemen sedang berinisiatif untuk mendigitalisasi bisnis mereka. Oke. Ini detailnya tanya ke MPMX aja. Apakah Saratoga akan full exit dari MDKA? Bagaimana stake sale di Tebik? Apakah sudah in talks dengan American Tower? Jadi kalian kalau mau lihat Saratoga mau keluar dari satu saham ya harap hati-hati, jangan-jangan inilah ya, harga saham yang mereka beli bisa drop karena mereka jualan. Tapi biasanya nggak tahu sih kalau mereka jualan. Kami tidak akan fully exit dari MDKA. Kami akan mendukung manajemen dalam eksekusi plan bisnis mereka. Kami memang tidak mengambil right issue dan haknya akan diambil oleh CATL sebagai standby buyer. Tujuannya agar MDKA memiliki strategic partner yang baik dalam pertumbuhan bisnis ke depannya dan agar kami dapat mendiversifikasi portfolio kami ke sektor lainnya. Ini ciri-ciri mau exit. Kami tidak akan full exit, sebenarnya mereka mau exit. Sebenarnya mereka udah full exit.
karena mereka sudah mendapatkan keuntungan. Jadi ibaratnya keuntungan mereka itu sudah menutupi pembelian mereka. Jadi sebenarnya mereka udah full exit, tapi sisain sedikit gitu ya. Sebenarnya mereka udah untung. Apakah Investec akan IPO Primaya Hospital? Primaya Hospital kita sudah investasikan 4 tahun yang lalu. Saat itu mereka hanya punya 3 rumah sakit. Saat ini sudah memiliki 14 rumah sakit. Ini adalah salah satu contoh kesuksesan dari investasi yang kami lakukan. Kami bekerjasama dengan manajemen Primaya untuk membesarkan hingga sekarang. Kami melihat dengan manajemen sudah ada dan bisnis yang sudah ada, mereka memang perusahaan ini sudah memiliki size yang cukup untuk IPO di Bursa Efek Indonesia. Kami harapkan aksi ini bisa dilakukan pada semester kedua tahun ini. Maksudnya tahun ini itu 2022 ya. Ini sudah nggak berarti Primaya Hospital? Aku nggak kenal nih Primaya Hospital. Dan aku jarang mengikuti perusahaan-perusahaan IPO. Apa alasan perseroan tidak eksekusi right issue MBKI? Mereka mau take profit. Mereka mau kasih kesempatan. Nah, dijawab ya tadi ya. Dan mereka dapat investor strategis. Sebenarnya mereka pengen exit sih. Kalau mau ini ya. Mau belak-belakan langsung. Sebagai manajemen Saratoga, kami ingin mengucapkan terima kasih, dukungan, dan lain-lain. Oke, cukup ya. Jadi mereka kedepannya tetap akan melakukan investasi dan memperbesar perusahaan-perusahaan yang mereka investasikan. Gitu. Dalam waktu dekat mereka akan mungkin jual beberapa portfolio mereka ya, atau lebih tepatnya merealisasikan keuntungan. Gitu. Ini bagus sih overall. Ini sejarah harga saham mereka ya. Ini mereka sideways abadi di sekitar 700-an. Lalu melompat tinggi menjadi 3000-an ketika kinerja mereka lompat ya. Ini kinerja mereka lompat di tahun 2021 sampai 2022. Ya ini memang harga saham itu pasti mengikuti kinerja dari lompatan laba bersih dan ekuitas. Nih ya, ekuitas mereka lompat dari 31 ke 56. Dari 56 ke 62. Ini makanya aku pikir kalian kalau mau beli saham ya kalian harus melihat pertumbuhan laba bersih dan ekuitas. By the way, kita beli saham sama dengan beli ekuitas. Jadi cari yang ekuitasnya lompatnya itu cukup tinggi. Gitu. Ini cukup bagus ya lompatnya tinggi. Akhirnya harga saham mereka juga lompat cukup tinggi. Dari sideways abadi 700-an naik ke 3000-an bahkan 2000-an. Kita lihat kinerja 1 tahun ya. Ini kalau kita lihat 5 tahunan seakan-akan mau drop. Tapi kalau kita perpendek jadi 1 tahunan mereka sebenarnya masuk ke masa sideways ya sebenarnya. Tapi nggak tahu kalau masih bisa drop lagi. Tergantung ini bisa lompat lebih tinggi. Sebenarnya valuasi mereka di harga 2000 udah murah. PVBR-nya aja 0,49 kali ini sebenarnya murah sih. Jadi agak sulit untuk turun lebih dalam lagi. Dividen mereka nggak begitu besar, hanya sekitar 1-2%. Mereka bagi dividen baru mulai di 2016 ya. Dan mereka untung banyak, harusnya sih mereka bagi dividen. Tapi nggak begitu besar, mungkin sekitar 1-2% per tahunnya. Ini berita-berita tentang Saratoga, kalian baca sendiri ya. Ini kebanyakan berita Saratoga itu kalau di kontan malah rekomendasi. Jadi yang rekomendasi kalian cuekin aja. Kalian cari berita-berita yang semacam kayak gini nih. Saratoga Investama tambah portfolio di bisnis EBT. Begini rencana ekspansinya. Nah ini yang kalian baca. 15 hari yang lalu ini. Jadi mereka tambah investasi artinya bagus. Gitu nih. Kalian cari di kontan.co.id ketik aja SRTG. Nanti keluar berita-berita tentang mereka. Saratoga bidik bisnis seksi di 2023 intip incaran portfolionya. Nah, ini kalian baca juga nih, baca sendiri ya di kontan.co.id, ketik aja SRTG. Cara kesimpulan, prospek bisnis tetap bagus ya karena mereka perusahaan investasi, aset cukup banyak, cukup besar ya, bukan cukup besar, sangat besar, tidak ya, sangat besar. Utang sedikit ya, bukan utang sedikit.
Maksudnya prospek bisnis tetap bagus mereka ini. Asetnya sangat besar. Beberapa portfolio mereka akan yang sedang untung ya, yang sedang untung akan dijual. Nah, ini akan menambah uang cash. Dan akan diinvestasikan ke perusahaan lainnya. Jadi inilah prospeknya mereka. Jadi karena mereka perusahaan investasi dan portfolio yang mereka pegang yang sedang floating gain ya, artinya sedang untung, mereka bisa lepas kapan aja. Nggak tahu, mungkin dalam waktu dekat mereka akan lepas. Jadi mereka akan bertambah uang cashnya. Ketika uang cash mereka bertambah, mereka akan investasi lagi ke perusahaan yang lainnya yang bisa mereka kembangkan, lalu mereka IPO, valuasinya naik, mereka bisa jual lagi. Dan ini prospeknya tetap bagus ya. Prospeknya cerah banget sih. Prospek cerah. Secara keuangan sehat. Utang kecil, aset besar. Ini kita udah lihat sama-sama ya. Oke. Valuasi murah ya. Valuasi murah. Tadi kita udah lihat sama-sama di harga sekarang sebenarnya valuasinya murah. Oke sih itu aja. Prospek mereka sangat cerah ya. Karena kalau kita lihat sekilas investasi mereka berhasil ya. Investasi ya. Ini dalam waktu yang singkat mereka investasinya berhasil. Tapi kita nggak tahu bagaimana kinerja tahun-tahun berikutnya. Ini tergantung dari pribadi ini. Nah, sekali lagi semua pilihan investasi ya yang berhasil atau tidak ditentukan oleh pribadi ya, yang memutuskan sebuah investasi. So ini tergantung pribadi tersebut. Ini bisa beberapa orang, bisa satu orang, kita nggak tahu. Kemungkinan beberapa orang. Jadi ini tergantung. Semoga ini tim. Jadi kalau satu pribadi ini ada blind spot, tapi pribadi lainnya bisa kasih ternyata ini blind spotnya dan bisa saling melengkapi, ini lebih bagus lagi. Jadi pribadinya bukan satu orang, tapi adalah sebuah tim, itu lebih bagus. Jadi salah atau enggak, bagus atau enggak, tergantung pribadi-pribadi ini yang memutuskan sebuah investasi. Gitu. Oke, like investasi. Sebenarnya untuk jangka panjang aku agak ragu ya. Untuk jangka panjang agak ragu. Aku pribadi agak ragu karena belum ada catatan ya. Belum ada catatan kalau kinerja mereka akan terus baik setiap tahunnya karena mereka baru IPO di 2013 dan baru masuk sebagai menjadi perusahaan investasi. Apakah perusahaan investasi ini karena keberhasilan mereka menganalisa atau jangan-jangan ada permainan yang disebut dengan menggoreng saham. Nah, aku nggak tahu, gitu kan. Kalau ini karena kerjaan menggoreng saham, kan market maker lebih tepatnya ya. Karena kalau ini keuntungan mereka karena mereka melakukan market maker, jadi untuk kedepannya agak sulit. Agak sulit bagaimana? Maksudnya investasi mereka bukan karena investasi yang karena mereka jago analisa, tapi mereka memang membuat namanya apa ya? Bukan menggoreng, market maker lebih halus saja, membuat harga saham itu seolah-olah mereka untung. Dan ini kerjaan yang lumayan beresiko. Jadi aku nggak tahu.
Jadi aku agak ragu makanya apakah ini mereka jago atau memang karena mereka market maker, kita nggak tahu. Belum ada catatan yang lebih panjang, lebih detail ya, detail atau lengkap. Jadi karena aku ragu, aku pilih tidak. Karena ragu, investasi jangka panjang tidak. Jadi kalau aku sih ini, kalau misalnya ada suatu keraguan prinsipku ya, prinsip investasi versi Rudy ya, versi Rudy. Kalau ragu, jangan masuk. Itu kalau versiku ya. Nah, untuk jangka pendek mungkin boleh kali ya. Jangka pendek boleh lah ya, boleh. Untuk karena ini jangka pendek boleh karena valuasi murah. Siapa tahu nanti kinerja 2023 meningkat karena ada ini ya, taking profit dari SRTB. Kita lihat valuasi juga murah ya, valuasi murah. Lalu di 2003 mereka akan taking profit beberapa portfolio mereka atau bagaimana, kita nggak tahu. Jadi dan secara harga pun sekarang mereka di posisi yang cukup murah ya. Ini historical harga mereka kalau secara 6 bulanan di level terendah. Siapa tahu nanti mereka naik ke 2700, kita nggak tahu juga kan apakah tetap drop. Seperti ini kalau lihat dari grafik sih kayaknya mereka masuk ke ini ya, ke bearish ya. Tapi kalau lihat yang ini support kuatnya mereka di 2100 ya. Kalau mereka tembus ke bawah 2100 ya mereka pasti drop. Tapi kalau mereka tertahan di 2100, mantul lagi ke atas ya kalian bisa take profit di sekitar 2700. Itu makanya aku pikir boleh lah ya. Boleh. Sambil memperhatikan memantau laporan keuangan kuartal 1 2023. Ini pantau aja. Kalau misalnya meningkat laba mereka atau ada yang tracking profit, ya ini pasti terbang lagi sih. Yang di posisi 2100-an akan terbang lagi ke 2900 mungkin. Tapi kita lihat dulu ya posisinya di mana. Ya jadi buat trader bisa sih. Kalau ini karena harganya lagi di bawah. Apakah bisa ke bawah lagi? Mungkin bisa. Tapi kalau kita lihat di 1 tahunnya, support kuatnya di 2100. Kalau mau beli mungkin di 2100 gitu. Apakah tembus ke bawah lagi ya kita lihat nanti. Mau mereka bisa tembus atau enggak. Kalau misalnya tembus ke bawah berarti pantau dulu jangan beli. Tapi kalau misalnya mantul ke atas ketika mereka sentuh support kuat lalu pantul ke atas baru kalian boleh beli. Gitu. Jadi belinya tergantung laporan keuangan kuartal 1 dan apakah mantul atau tembus ya, terus di support 2100-an ya. Kalau mantul ke atas beli, tapi kalau tembus ke bawah jangan beli. Gitu aja sih untuk saham Saratoga. Oke, jangka panjang enggak, karena aku masih ragu, masih belum ada catatan yang cukup lengkap. Tapi kalau untuk jangka pendek boleh. Jadi mungkin kalau untuk jangka pendek kita nggak akan pakai laporan keuangan, kita akan pakai sistem namanya support ya, support resistance. Jadi kita kalau tembus ke bawah 2100 ya tadi kita lihat harganya, tembus ke bawah 2100 kalian jangan beli. Tapi kalau ketika dia mulai jatuh 2100 lalu lompat ke atas kalian beli. Gitu. Nah, paling gitu aja.
Oke, sampai jumpa di video berikutnya ya. Kalau misalnya ada informasi yang kurang atau informasi yang salah, kalian boleh tambahkan atau koreksi di kolom komentar. Kalau ada request saham lainnya, kalian juga boleh tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video lainnya. Bye-bye.